Pak Kiai, bagaimana sih Anda melihat kajian Kiai Imad sejauh ini? Ya, kajian Kiai Imad cukup menyadarkan kita bahwa para kiai-kiai yang notabene banyak dari memiliki jalur nasab itu semakin tersadar identitasnya dan semakin percaya diri. Itu yang pertama. Dengan adanya tesis Kiai Imad, kiai-kiai itu sangat pede bahwa dia bukan orang lain. Kiai itu adalah orang yang meneruskan jejak Rasulullah, bahkan sebagian besar itu memiliki nasab walaupun ada jalur ibu maupun jalur laki-laki. Karena itulah pelurusan nasab dari Kiai Imad ini mendapat respon dari pesantren-pesantren di sekitar Sukoharjo. Kami di Sukoharjo dan pesantren Suluraya itu ada komunikasi antar pesantren dan hampir semua pesantren itu mendukung terhadap tesis Kiai Imad. Dulu sebelum ini saya aktif di RMI, Robito Mahad Islamiyah Sesuluraya. Saya mengkoordinasikan bersama Kiai Sarwoto juga bersama Kiai Ma'ruf mengadakan pertemuan sehingga komunikasi antar pesantren itu sudah lama sudah terjadi Sesuluraya. Bahkan kalau kesadaran itu berhasil terbentuk ini, maka Suluraya memiliki kekuatan untuk menggerakkan penyadaran pelurusan nasab ini. Maka ketika komunitas PCNU Suluraya memutuskan untuk tidak mengundang para habib, tentu dari pesantren-pesantren itu ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan tentang pesantren, tentang habib yang bermasalah, dianggap bermasalah oleh Kiai Imad tadi. Karena itu saya sangat setuju dengan Kiai Imad untuk menegakkan nasab Wali Songo sekaligus adu data. Bagaimana habib-habib ini siap adu data, baik data manuskrip maupun data tes DNA. Kami sangat mendorong untuk itu. Dan manfaat selanjutnya adalah kita semakin mandiri. Artinya kita tidak tergantung dengan habaib ya. Dahulu di daerah Suluraya atau Sukoharjo itu kalau ada habib itu seperti ya seorang yang sangat luar biasa. Tapi sekarang itu sudah mulai menjaga jarak. Sudah mulai netral lah kira-kira, paling tidak, kalau tidak kita tidak benci ya, karena ada juga habib-habib yang masih memberikan perhatian yang betul-betul peduli terhadap sosialisasi agama, tetapi kita akan semakin mandiri menggunakan sumber daya yang dimiliki. Itu saya kira yang saya rasakan. Yang kedua, santri-santri yang dididik itu sudah mulai tidak terlalu mengidolakan Habib, karena santri yang selama ini bersama kiainya, bersama dalam belajar bertahun-tahun, itu akhirnya tetap konsisten, istiqomah bersama kiainya. Itu. Baik, Pak Kiai, apakah sejauh ini ada benturan fisik gitu kan? Ini kan masalah nasab ini sensitif. Apalagi di Solo Raya kan persoalan Habib itu menjadi ramai juga ya, banyak juga pengikutnya. Apakah ini pernah ada benturan fisik? Sampai sekarang masih belum ada. Sampai sekarang belum ada benturan fisik. Ya, tetapi kalau untuk diskusi sengit itu sering kali terjadi. Ya, kadang-kadang muncul, ya kadang-kadang menghindar. Kan kita perlu collect down dulu. Ketika sangat tajam sekali, kita memilih diam dulu. Karena pesantren-pesantren yang dimulai dari kemarin pesantren Karanganyar, Kiai Waluyo itu sudah memulai mendatangkan Kiai Imad misalnya. Kemudian pesantren kemarin di Klaten juga mendatangkan Kiai Imad. Itu masyarakat atau umat itu sebenarnya jauh-jauh sudah mulai menyerap pengetahuan tentang siapa Habib itu dan siapa Kiai itu. Jadi masyarakat itu sudah belajar, hanya saja memang
masyarakat atau umat itu ada yang terus terang, ada yang mendukung tetapi di balik layar, ada yang anti terhadap tesis Kiai Imad ini. Tetapi walaupun ada anti dan pro Kiai Imad, itu masih sampai sekarang belum ada bentrokan fisik. Ya, diharapkan Baik. tidak terjadi bentrokan ya, tentu saja. Ya. Tetapi hubungan secara insaniah ya, hubungan secara kemanusiaan baik-baik saja kan? Tidak ada kebencian terhadap Habaib secara personal. Saya kira tidak ya. Saya sering bertemu dengan Habib-Habib dan kita saling menghormati dan saling bertanya apa kiprah-kiprahnya gitu. Kiprah sebagai pesantren, bagaimana program pesantren, saling memberi informasi. Tetapi kita kan akhirnya memang lebih mempercaya diri bahwa Habib dengan non-Habib itu sebenarnya sama saja. Soal kualitas ketakwaan aja yang menentukan kita di sisi Allah. Tapi soal kita di dunia ini ya sama saja, tergantung kita mau serius apa enggak mengabdi. Kalau kita tidak serius mengabdi dari pesantren, tentu saja lama-lama pesantren akan ditinggalkan itu.